Jadi tunggu dulu Kang. Jadi Kang Yayan pas pertama kali ditawarin main di film John Wick 3, Kang Yayan nolak. Ya, kita bilang nggak bisa. Jadi Kang Yayan nolak itu ajakan dengan Kang Nunu. Gitu. Wow. Oke. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Kang Yayan, apa kabar? Halo. Gila, udah lama sekali tak berjumpa ya. Betul kali. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Kang Yayan gimana, sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat ya? Baik juga, baik. Sehat. Ini selama masa-masa pandemi ini kan lagi banyak nonton ya. Itu kemarin nonton John Wick 3 kayak puas banget nonton. Kang Yayan tuh mukul Keanu Reeves tuh kayaknya rasanya tuh puas dan bangga gitu. Alhamdulillah. ini kayaknya puas banget lihat saya dibanding Kenyo ya. Iya, puas banget nontonnya gitu. Tapi kalau sekarang Kang Yayan lagi sibuk apa? Untuk tahun ini alhamdulillah belum lama ini baru selesai syuting untuk Gatot Kaca. Dan sekarang persiapan untuk Filosofi Kopi bersama Mas Angga dan Rio Dewanto bersama Ciko juga. Itu Filosofi Kopi bisa ada Kang Yayan, itu ceritanya gimana tuh? Nah itu dia. Makanya mudah-mudahan jadi Filosofi Kopi yang ketiga ini betul-betul jadi karya Mas Angga yang lebih lagi ya. Lain dari Filosofi Kopi yang sebelumnya, yang pertama dan kedua. Kalau Kang Yayan kan pasti ada gitu kan. Nah itu dia dan luar biasanya ini saya bersama kawan-kawan tim koreo baru kali ini kayaknya setelah kita membuat sebuah koreo fighting, Mas Angga bersama timnya membuat ulang video board bersama tim DOP dan pemainnya langsung. Jadi saya yakin insya Allah mudah-mudahan nanti pas eksekusi di lapangannya Filosofi Kopi ini untuk fighting scene-nya pasti akan berjalan lancar. Amin. Tapi pokoknya aku ada satu request Kang. Satu aja. Apa itu? Pokoknya harus ada adegan lempar kopi panas ke muka orang ya. Kalau bisa ke muka Rio. Waduh, jangan-jangan ini sudah ada bocoran nih. Oh ada kayak gitu ya. Oke, maaf deh. Kalau spoiler aku minta maaf duluan ya. Maaf. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Kang, tapi kalau selama masa-masa pandemi gini kan kita harus jaga kesehatan ya. Jadi kalau sekarang di masa-masa ini Kang Yayan tetap latihan di rumah. Sebetulnya dibilang rajin sih nggak rajin, cuman kalau rajin kayak gimana? Emang kalau nggak rajin kayak gimana? Rajin kayak gimana? Nggak rajin kayak gimana? Dulu aku juga pernah latihan sama Kang Yayan kan, bentar doang. Tapi kan Kang Yayan kan juga bilang kalau misalnya nggak latihan sehari aja, nggak keringetan sehari aja itu langsung kayak nggak enak badan gitu. Bener nggak sih? Asli. Jadi kalau ini sekarang nih karena usianya kan udah kesini nih. Usia saya udah kesini. Berapa sih Kang? Kelihatannya sih masih kayak 35 sih. Alhamdulillah padahal 25 lah. Nih tahun ini angkanya udah 52. Oh 25 ya? Oke 25. 25 bisa dibalik. Jadi kalau saya nggak keringatan sehari itu udah otomatis nggak bisa tidur, susah tidur. Jadi tubuh saya memaksa lu harus gerak. Lu harus gerakin gua gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus gerak gitu. Ya tapi untungnya gara-gara itu sampai sekarang Kang Yayan masih six pack kan? Nggak tahu sih. Buat saya sih six pack atau apapun itu nggak target sih. Buat saya bergerak, saya olahraga, keluar keringat, badan segar udah just it lah. Kalau Kang Yayan sendiri itu sampai bisa diajak di misalnya bilanglah John Wick 3 dan juga sempat film Star Wars juga kan. Itu biasanya prosesnya seperti apa sih? Kalau untuk yang di John Wick ini kebetulan itu langsung dari Chan-nya sendiri yang ngontak kita, terus kita ngobrol. Waktu itu kebetulan sebetulnya waktu pertama kali Chan-nya ngontak ke saya itu asli kita sombong banget ditolak, kita nggak bisa gitu kan. Kenapa? Asli karena waktu itu pas Chan strateginya ngontak
kita baru saja, saya dan Hanif itu sama kawan-kawan tim dari Indonesia baru saja 1 minggu sampai di Malaysia untuk waktu 3 minggu di sana untuk satu film. Jadi begitu si Chad bilang bisa nggak tanggal sekian ada di New York, kita bilang waduh nggak bisa karena kita baru datang. Jadi tunggu dulu Kang. Jadi Kang Yayan pas pertama kali ditawarin main di film John Wick 3, Kang Yayan nolak. Ya kita bilang nggak bisa. Jadi Kang Yayan nolak itu dengan Kang Nuno gitu. Jadi dengan sangat. Wow. Oke. Jadi gitu toh caranya masuk ke Hollywood ya. Jadi kalau aku dapat tawaran dari Hollywood, sorry, nggak bisa. Itu asli dengan hati yang sakit kita bilang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi saat itu Chad bilang oke. Dia bilang kapan kira-kira selesainya di Malaysia. Kita bilang waktu itu tanggal sekian. Dia bilang tunggu 4 hari lagi saya akan kontak. 4 hari berikutnya dia telepon. Oke, dia bilang tanggal sekian harus ada di New York ya. Tanggal yang disebutkan dia berikutnya adalah sudah selesai kan, kita udah pulang ke Indonesia. Oke, kita siap. Jadi nggak ada pertimbangan lagi. Kita siap, Gila bilang. Alhamdulillah. Yang aku juga penasaran, selain John Wick 3, kalau di John Wick 3 kan memang peran Kang Yayan banyak ya gitu. Tapi yang aku agak penasaran dikit, aku nggak tahu Kang Yayan boleh cerita seberapa banyak ya. Tapi kalau di Star Wars, itu pertama kali tuh kita dengar ada pemain Indonesia setelah Joe Taslim ya. Ada pemain Indonesia ya Kang Yayan, Cecep sama Iko bakal muncul di Star Wars. Itu kan kita satu Indonesia tuh langsung rame kan. Gila gitu, sampai ada action figurnya apa segala, itu kan hype-nya tuh gedenya minta ampun itu kan. Terus kita tungguin tuh, terus begitu akhirnya muncul terus hilang. Nah kenapa tuh? Itu bagaimana tuh ceritanya? Emang beneran sependek itu atau ada udang di balik batu atau gimana tuh? Saya sendiri nggak tahu, tapi asli dari seluruh proses syuting yang kita lakukan di sana 95% memang semuanya itu. Jadi hanya ada satu adegan saja yang adegan Kang Cecep yang tidak ada itu. Jadi yang lainnya memang ada semua. Jadi boleh hampir 100% lah itu. Memang proses syuting di sana itu sebenarnya tidak bisa dibilang sebentar juga ya, proses syutingnya itu juga seminggu lebih lah kok, itu persiapannya sendiri berapa minggu gitu kan. Kita sempat dengar bahwa dalam proses syuting Star Wars itu ada beberapa adegan yang sengaja dibuat, tapi sebetulnya itu dibuat untuk dihilangkan. Tidak ada orang yang tahu alur cerita dari Star Wars itu kecuali direkturnya sendiri gitu kan. Karena kita sendiri seperti halnya saya dengan percakapan sesingkat itu, saya itu dapat sekitar 5 lembar. 5 lembar teks yang harus saya hafal. Karena itu dari berbagai bahasa ya. Ada bahasa yang lebih mirip dengan bahasa Indonesia, ada bahasa yang lebih mirip dengan bahasa India, Thailand, kemudian negara-negara lain gitu kan. Dan saya tidak tahu yang saya harus baca itu mana yang harus saya ucapkan di depan kamera gitu kan. Dan saya baru tahu ini yang harus diucapkan begitu mau take. Disamperin, kamu baca yang ini, kamu nanti yang kamu katakan yang ini. Waduh, untung yang hafal saya bilang. Jadi kalau Kang Yayan kan sekarang sudah terlibat di 2 film blockbuster Hollywood yang gede banget. Salah satunya Star Wars, terus juga John Wick 3. Nah, pengalaman syuting di film Hollywood itu seperti apa? Dan kalau boleh tahu perbedaannya dengan syuting film di Indonesia itu sebesar apa sih? Pengalamannya sebetulnya sih tidak saja antara proses syuting di Indonesia dan di Hollywood. Sebetulnya di Indonesia dengan di Indonesia pun setiap beda produksi pasti beda pengalaman ya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia dengan di Hollywood itu tingkat apa ya, profesionalismenya aja saya rasa. Itu ya. Jadi sebenarnya sangat simpel. Dalam arti profesionalisme itu bukan berarti mereka mampu, kita tidak mampu. Tapi dalam hal pekerjaan sebetulnya sama ya. DOP di sana saya rasa sama juga dengan di sini.
art di sana mungkin sama juga dengan di sini. Tapi yang saya katakan profesionalisme di sini adalah bagaimana cara mereka kerjanya itu. Bukan kemampuannya ya. Bukan kemampuannya. Kalau kemampuan saya rasa relatif. Tapi profesionalisme kerja itulah yang sangat membedakan. Kalau di sana ya, contoh yang pasti. Kalau di sana misalkan, oke, break. Itu mereka sudah tahu 1 jam itu makan dan ngerokok misalkan. Buat yang perokok. Jadi kalau mereka selesai makan kemudian merokok. Walau mereka baru 1-2 isap merokok, mereka lihat jam. Cek, oh udah waktunya, mereka matikan rokok. Dan mereka pergi. Kembali ke set. Jadi nggak pernah ada lagi panggilan. Tapi kalau di kita, biar makan, udah lewat waktu, mereka tetap aduh sebat dulu dah. Nah itu. Sementara kalau di sana ini mungkin saya nggak tahu apakah ini karena memang saya bukan seorang perokok atau bukan. Tapi yang jelas di sana yang namanya misalkan di set itu tidak pernah ada yang namanya orang merokok. Itu kalau lagi set nggak pernah ada kru itu diam gitu kan, apalagi tidur kayak di kita, maaf ya. Kalau di sana mereka itu tetap bergerak sesuai dengan tugas mereka. Jadi kalau di situ setiap kru itu benar-benar sudah tahu tugasnya dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan disiplinnya tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Itu sebetulnya hampir sama saat proses syuting waktu sama Gareth. Begitu selesai shot ini, semua departemen tahu next shotnya itu apa. Kalau art apa yang harus disiapkan, lighting apa yang harus disiapkan. Dan yang boleh berisik di set itu benar-benar cuma asisten sutradara 1, udah gitu ya. Asli. Yang boleh berisik itu sutradara 1. Jadi itu yang selalu kita dapati gitu kan. Padahal saya rasa di kita juga bisa. Jadi kalau di kita masalah besarnya bukan di kemampuan, tapi justru di profesionalitasnya ya, sama disiplinnya ya. Saya rasa itu. Kalau di kemampuan saya yakin kita nggak kalah jauh kok. Indonesia mampu kok membuat film yang berkualitas. Itu udah dibuktikan. Cuman masalahnya ya kita kan kembali pada hal lain gitu kan. Kita tahu bahwa bagaimana saat seorang Gareth memproduksi Merantau, bagaimana seorang Gareth saat memproduksi The Raid dan Berandal gitu kan. Nah, itu juga saya rasa bisa kok dilakukan oleh director-director yang ada di Indonesia. Cuman kan tidak cukup hanya seorang director gitu kan. Ada hal lain yang harus bisa mensupport cara kerja seorang director. Banyak kok orang Indonesia yang kerja di industri perfilman di Hollywood. Banyak kok. Nah, kenapa misalkan di rumah kita sendiri kita nggak mau berbuat itu gitu. Jadi sebetulnya kita bisa. Tinggal kapan kita mau buat. Hanya proses untuk buatnya itu perlu kebersamaan dari berbagai unsur, dari berbagai pihak. Saya rasa itu aja kok. Ini dengar cerita Kang Yayan dari merinding sampai shock, sampai seneng, sampai bangga, pokoknya campur aduk semuanya. Ini udah kayak drakor aja nih ngobrol-ngobrol sama Kang Yayan. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak banget Kang Yayan udah sempetin waktu, karena Kang Yayan kan pasti sibuk sekali ya. Mau mondar-mandir Hollywood Indonesia. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf baru hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol. Saya senang sekali karena salah satu tangga perjalanan yang pernah saya lewati adalah kebersamaan bersama Arifin juga. Terima kasih karena Anda salah satu inspirasi saya, karena jauh sebelum saya masuk dunia ini Anda adalah salah satu idola saya. Justru Kang Yayan inspirasi saya. Gitu. Terima kasih banyak Kang, sudah sampai sini saja. Sama-sama. Sehat selalu ya Kang. Jangan lupa cuci tangan. Hatur nuhun. Itu dia Yayan Rohian, seorang guru silat yang menjadi salah satu bintang Hollywood paling rendah hati di dunia. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo. And you can also follow our socials. And that's it for today. For all you cinema heads out there, wash your hands, stay safe, stay healthy. That's a wrap.